saya sampaikan, dan mungkin di materi kedua ini kita lanjutkan, kita akan lebih banyak ke diskusi, tapi sebelumnya akan dulu mekanisme terkait rencana tindak lanjut yang nanti Bapak Ibu akan laksanakan, dan juga nanti saya akan paparkan contoh dari rencana tindak lanjut yang dari salah satu guru yang sudah mengumpulkan, dan saya kira itu sangat lengkap, sehingga saya akan tampil di siang hari ini. Itu hanya contoh ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa lebih mengembangkan kembali sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu semua, dan hasil analisis Bapak Ibu dari pelatihannya database foundation ini. Baik, mungkin saya izin share dulu terkait mekanisme apa yang akan Bapak Ibu laksanakan di rencana tindak lanjut. Mungkin mengulas ke pembelajaran yang kemarin yang saya sampaikan terkait penjelasan presentasi proyek. Nah, itu mungkin, dan rencana tindak lanjut Bapak Ibu mungkin sudah paham ya, ataupun nanti kita akan bahas atau berdiskusi lagi setelah paparan yang mungkin sebentar sampaikan. Baik Bapak Ibu, terkait kenapa kita melaksanakan rencana tindak lanjut dan akhirnya seperti apa, di slide ini saya paparkan bagaimana akhirnya bahwa pelaksanaan rencana tindak lanjut yang nanti akan Bapak Ibu laksanakan. Nah, itu sampai sejauh mana kami akan fasilitasi. Jadi kemarin saya sampaikan bahwa di akhir rangkaian kegiatan ini adalah berakhir di publikasi, seminar dan publikasi. Nah, jadi dari pelatihan upskilling yang kita laksanakan atau Bapak Ibu laksanakan selama kurang lebih 2 minggu, jadi di pelatihan upskilling ini ada 2 materi yang mungkin Bapak Ibu terima. Yang pertama materi dari industri atau dari IDUKA, dalam hal ini dari Oracle. Nah, kalau dari Oracle nanti Bapak Ibu mendapatkan sertifikat langsung dari Oracle setiap kali Bapak Ibu melaksanakan sesi ujian di beberapa tahapan ujian. Misalkan kalau di database foundation ini nanti Bapak Ibu ada ujian A gitu, langsung mendapatkan sertifikat completion sampai Bapak Ibu mencapai nilai ataupun komplitnya itu sampai berapa persen. Ada yang sampai 60%, 70%, sampai nilai 100%. Nah, kalau Bapak Ibu memang sudah melaksanakan hampir 70% di Oracle, maka Bapak Ibu secara ketentuan di sistem Oracle itu Bapak Ibu lulus di pelatihan Oracle-nya. Nah, adapun untuk selanjutnya pelatihan Oracle ini seperti apa, terutama Bapak Ibu yang
akan melanjutkan ujian sertifikasinya. Nah, kalau yang database ini nanti Bapak Ibu setelah latihannya selesai, maka kita akan fasilitasi untuk melanjutkan ujian profesional yang nanti mendapatkan sertifikat langsung dari Oracle University. Itu sertifikat profesional dan diakui secara internasional. Itu. Nah, yang kedua bahwa pelatihan upskilling ini mungkin Bapak Ibu yang kemarin saya sampaikan ada materi dari balai. Nah, kalau dari materi dari balai ini nanti Bapak Ibu akan melaksanakan pemberian materi yang 3 materi, yaitu kemarin sudah disampaikan terkait project based training, dan hari ini terkait sampai bagaimana Bapak Ibu bisa menyampaikan untuk persiapan presentasinya. Nah, untuk selanjutnya ada materi untuk pengembangan media pembelajarannya. Mungkin besok Bapak Ibu masuk ke materi pengembangan bahan ajarnya. Nah, selanjutnya setelah itu Bapak Ibu siap-siap untuk mempresentasikan dan menyusun RTL-nya. Nah, fungsi saya di materi pertama ini, Object Based Training, saya menjelaskan sampai ke rencana tindak lanjutnya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti menyampaikan presentasinya, nanti ada daftar hadirnya, Bapak Ibu mempresentasikan proyeknya. Nah, setelah itu Bapak Ibu membuat rencana tindak lanjutnya. Nah, itu 2 poin itu yang menjadi syarat dari kelulusan di materi tambahannya dari kami, dari balai. Nah, jadi Bapak Ibu mengumpulkan Bapak Ibu mempresentasikan proyek, setelah itu Bapak Ibu mengumpulkan rencana tindak lanjut, Bapak Ibu kami rekap, Bapak Ibu masuk ke daftar kelulusan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu selesai pelatihan upskilling ini, Bapak Ibu tinggal melaksanakan rencana tindak lanjutnya itu di sekolah masing-masing. Jadi di luar pelatihan ini. Adapun yang diisikan di dalam RTL itu kan ada 4, ada pengembangan belajar, ada implementasi pembelajaran, ada juga penilaian dan karya tulis ilmiahnya, sehingga Bapak Ibu bisa membuat dikondisikan sebagai penelitian tindakan kelas. Nah, setelah Bapak lulus, nah kami ada suatu bisa dikatakan reward and punishment ataupun suatu ikatan, ya, kalau kami bilang ikatan ataupun kesepakatan lah gitu ya. Jadi kami akan memberikan sertifikat dari kami, dari balai, kalau Bapak Ibu mengumpulkan bahan ajar yang hasil dari RTL-nya ini. Jadi gitu ya. Jadi sertifikat yang dari balai, yang kalau database foundation ini kan sebesar 71 jam pelajaran. Coba kan lihat dulu. Jadi kalau database foundation ini kan 71 jam pelajaran. Ini yang akan kami buatkan sertifikatnya. Nah, sertifikat ini yang 71 jam pelajaran ini, yang 71 jam ini kami akan berikan kepada Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mengumpulkan bahan ajar. Bahan ajar ini bisa berupa video,
ataupun multimedia ataupun multi animasi. Nah, nanti tergantung proyek yang Bapak Ibu buat. Nah, pengumpulan dari bahan ajar ini Bapak Ibu bisa mengumpulkan videonya langsung kepada panitia, kepada wali kelas ini, seperti ke Mas Tumbor ini. Nanti Mas Tumbor akan membuat linknya ya, mengirimkan videonya atau bahan ajarnya. Ataupun mungkin Bapak Ibu bahwa bahan ajar yang sudah dibuat itu disimpan di Google Doc-nya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mengirimkan link untuk di-download bahan ajar Bapak Ibu itu. Ataupun mungkin Bapak Ibu bahan ajarnya ini sudah di-upload ke YouTube misalkan. Nah, jadi link YouTube-nya ini dikirimkan ke kami. Nah, setelah Bapak Ibu mengirimkan link YouTube link Google Doc-nya itu, ataupun langsung mengirimkan bahan ajarnya ini pada kami akan tukar langsung dengan sertifikat dari balai. Jadi sertifikat ini sebenarnya setelah Bapak Ibu selesai pelatihan, kami akan langsung cetakan, tetapi pemberian ke Bapak Ibu ibaratnya ikatannya yaitu setelah Bapak Ibu mengumpulkan bahan ajar, baru sertifikatnya akan dikirimkan ke Bapak Ibu. Nah, adapun untuk implementasi di sekolah, nah nanti Bapak Ibu kan mengimplementasikan tuh dari sekolah, mengimplementasikan pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu kan sudah membuat nih di materi sekarang itu, membuat RPP, membuat bahan ajar, membuat perangkat penilaian. Nah, Bapak Ibu kan akan diimplementasikan nanti di sekolah ke peserta didik. Nah, pada saat implementasi penilaian, Bapak Ibu buat seperti penelitian tindakan kelas sampai Bapak Ibu menghasilkan data-data yang akan diangkat ke dalam karya tulis ilmiah Bapak Ibu, misalkan hasil pembelajaran untuk penerapan kompetensi dasar. Nanti Bapak Ibu yang akan pilih ya, misalnya kompetensi dasar enkapsulasi di kelas apa gitu. Nah, setelah diimplementasikan menggunakan media ini, terus dengan sistemnya itu Bapak Ibu kan sudah susun ya di RPP, sehingga hasilnya itu efektif dan efisien. Misalkan sampai ke hasilnya ada analisis datanya seperti apa. Nah, itu dituangkan ke dalam KTI. Nah, nanti Bapak Ibu setelah selesai, jadi nanti kan Bapak Ibu pasti beda-beda tuh selesainya. Ada yang mengimplementasikan di semester sekarang, mungkin sisa semester ini kebetulan materi ini belum diajarkan, tetapi ada jadwalnya di semester ganjil ya sekarang ya, semester ganjil di sekolah Bapak Ibu. Oh ada, Bapak Ibu diimplementasikan di semester sekarang. Nah setelah itu Bapak Ibu sampai ke perangkat penilaian, sampai ke Bapak Ibu menulis karya tulis ilmiahnya. Nah, kan kami tahu tuh kapan Bapak Ibu melaksanakan RTL-nya yang diisikan Bapak Ibu. Nah, setelah itu kami akan menjadwalkan untuk melaksanakan seminar nasional. Nah, seminar nasional ini kita akan jadwalkan. Nah, tetapi karena masih kondisi pandemi ataupun nanti kita nggak tahu ke depannya, dan ataupun mungkin supaya efektif efisien ya, jadi efisiensi anggaran ini. Jadi kalaupun nanti kami tidak memiliki anggaran, kalau seminar nasional ini kami tetap akan bisa melaksanakan. Karena kan Bapak Ibu dilaksanakan secara online. Nanti yang akan kami fasilitasi di sini adalah kami akan menyiapkan sertifikat seminar nasional ini yang berisi mulai implementasi Bapak Ibu di sekolah,
terus penilaiannya sampai pengembangan karya tulis ilmiahnya. Karya tulis ilmiahnya nanti akan misalkan nanti saya sih masih merancang ini, misalkan untuk mengembangkan bahan ajar ini Bapak Ibu butuh 3 hari kami akumulasikan misalkan 35 jam. Kami akumulasikan misalkan 35 jam pelajaran. Nah, selanjutnya misalkan Bapak Ibu mengimplementasikan pembelajarannya. Kita lihat misalkan Bapak Ibu itu mengimplementasikannya berapa jam tatap muka di sekolah. Tatap mukanya misalkan ada 5 kali pertemuan di 5 kali pertemuan, 1 kali pertemuannya misalkan 2 kali 45 menit, berarti kan 2 CP. Berarti kalau kita akumulasikan itu kan 10 jam pelajaran. Ataupun mungkin nanti kita akumulasikan, yang implementasi ini kita akumulasikan tetap misalkan 35 jam pelajaran. Nah, terus sampai penilaian sampai KTI. Anggap saja nanti diakumulasikan yaitu sampai ke 8, saya harapkan di atas 82 jam pelajaran. Karena kalau di atas 82 jam pelajaran ini pengakuan angka kreditnya itu lebih besar katanya. Itu kalau untuk guru itu bisa 2 atau berapa ini. Jadi kita akan akumulasi setiap RTL ini menjadi jam pelajaran yang sertifikatnya nanti akan kita siapkan. Ditambah dengan sertifikat jam seminarnya. Anggap aja Bapak Ibu menyeminarkan ini setiap orang misalkan mempresentasikan di seminar itu anggap saja 2 jam pelajaran. Anggap aja di 1 hari lah itu 10 jam pelajaran. Nah, ini akan kita fasilitasi dengan mengeluarkan sertifikat. Nah, harapannya apa? Harapannya apa yang Bapak Ibu laksanakan implementasikan di sekolah ini, harapannya berlanjut ke seminar ini. Jadi seminar kita akan fasilitasi. Nah, seminar nasional ini juga selain ada selain ada sertifikatnya, juga kita akan SK-kan bahwa Bapak Ibu mengikuti seminar nasional. Dari Bapak Ibu proses dari seminar nasional itu kan sebelumnya pasti ada komunikasi antara Bapak Ibu dengan kami. Proses komunikasi ini terjalin bahan yang Bapak Ibu akan seminarkan ini adalah bahan-bahan yang memang akan dipublikasikan secara ilmiah. Jadi Bapak Ibu yang membuat paper ataupun makalah ataupun jurnal, nah, nanti kami sebelum diadakannya seminar ini akan ada proses review akan melaksanakan review oleh tim yang ditunjuk ya untuk reviewernya. Bisa jadi kalau di jurnal nanti biasanya ada tim bestari yang ditunjuk oleh redaktur jurnal ataupun reviewer yang ditunjuk oleh redaktur jurnal itu di internal gitu, Wijaya Suara yang akan mereview ataupun seperti apa. Nah, proses itu dilakukan sebelum proses seminar, sehingga yang diseminarkan ini betul-betul adalah karya tulis ilmiah yang memang akan dipublikasikan. Nah, jadi beberapa guru yang
memang sudah selesai misalkan RPL-nya kan sama KTI, misalkan ada anggap saja 30 yang sudah selesai di waktu yang sama ya di semester ini. Sehingga kami akan mengundang tuh Bapak Ibu silakan untuk kirimkan karya tulis kepada kami. Nah, karya tulis itu nanti akan kami review, mulai review plagiasinya. Mulai review plagiasinya kita akan cek melalui software untuk plagiasi. Plagiasinya misalkan menggunakan Turnitin. Nah, software Turnitin nanti akan kita lihat tulisan Bapak Ibu itu apakah plagiasinya di atas 25% atau enggak. Kalau Bapak Ibu mendapatkan plagiasi setelah kita software itu plagiasinya maksimal 25% ataupun di bawah, nah itu yang akan kami siapkan untuk Bapak Ibu seminarkan. Nah, kalau sudah seminarkan, ibaratnya seperti proceeding gitu ya, kita seminarkan. Setelah itu sudah jadi bahan untuk dipublikasikan ke dalam jurnal kami. Nah, sehingga proses ini yang tuntas ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pelatihan diimplementasikan, diseminarkan sampai dipublikasikan. Nah, ini yang kami harapkan dari pelatihan. Adapun ya mungkin di Bapak Ibu ada yang mempunyai ide dari awal sekarang itu, karena kan basisnya adalah project based learning, nanti menghasilkan suatu produk ataupun jasa. Misalkan Bapak Ibu membuat suatu aplikasi sederhana dari mengimplementasikan HD-nya itu. Nah, membuat aplikasi sederhana itu ternyata bisa diterapkan di sekolah lain kah? Di pameran virtual hasil dari pelatihan. Misalkan terkumpullah sekian aplikasi kah, misalkan seperti apalah gitu. Nah, nanti kami akan membuatkan pameran virtual ini. Nah, kita akan mengundang dari dinas-dinas terkait dan juga dari SMK SMK terkait. Nah, sehingga ini hasil pelatihan ini ternyata setelah diimplementasikan di sekolah dengan model project based training ataupun menggunakan project based learning, ada output produk dan jasa yang hasil inovasinya. Nah, ini jadi suatu karya dari Bapak Ibu kita akan pamerkan. Nah, ini mudah-mudahan dengan pola seperti ini, pelatihan yang kita laksanakan ini betul-betul ada outcome, bukan hanya output ya. Jadi outputnya itu ya jelaslah outputnya Bapak Ibu meningkat kompetensinya. Tandanya apa? Tandanya dengan sertifikat. Outcome-nya apa? Nah, tadi satu produk dan jasa dan juga terkait publikasi ilmiahnya. Ini yang mungkin mimpi kami dan juga mimpi dan mungkin kita akan mulai ya merealisasikan ini dengan Bapak Ibu semua, sehingga pelatihan yang kita laksanakan ini adalah pelatihan yang memang berkolaborasi secara produktif. Bapak Ibu berkolaborasi dengan kami, nanti akan kami laksanakan. Apa yang Ibu laksanakan, nanti kita juga sebagai institusi yang memang di kewenangan untuk melakukan sertifikat, kita akan keluarkan sertifikatnya seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu terkait cerita dari kemarin bahwa Bapak Ibu melaksanakan pelatihan, bahwa pelatihan ini adalah program dari Direktorat Kemitra Studi, ada juga program
unggulannya dari Direktorat SMK nanti kita link and match-kan sehingga Bapak Ibu melaksanakan mengimplementasikan dengan menganalisis dulu kurikulum dari IDUKA dan kurikulum ini dianalisis, keselarasannya dianalisis, Bapak Ibu analisis, terus pilih hasil analisisnya itu jangan banyak-banyak lah, 1 KD ataupun 2 KD. Nah, dari 1 KD atau 2 KD ini Bapak Ibu tetapkanlah materi-materi apa yang mendukung ini. Tentu materi yang diharapkan itu adalah materi yang dari IDUKA, dalam hal ini materi dari Oracle. Karena apa? Karena kita akan mengimplementasikan hasil pelatihan. Jadi materi Oracle ini yang nanti dimasukkan ke dalam perencanaan pembelajaran, mulai perancangan RPP, sampai Bapak Ibu mengembangkan bahan ajarnya, sampai Ibu bagaimana perangkat penilaiannya, sampai nanti Bapak Ibu mengimplementasikan di sekolah, melaksanakan penelitian tindakan kelas sampai merancang karya tulis ilmiahnya dan hasilnya yang tersampaikan. Cerita akhirnya adalah nanti kita akan melaksanakan seminar nasional. Berjalan produk banyak, ada seminar terus itu. Ini seminar yang akan kita laksanakan, terus pameran yang kita laksanakan ini akan menggebiarkan pendidikan vokasi. Ini harapan kita semua. Ibu mungkin ini sekilas terkait cerita akhir dari tugas yang nanti mungkin Bapak Ibu akan kerjakan, presentasikan, dan tindak lanjutnya akan Bapak Ibu kerjakan. Baik, saya akan share kembali materi yang lainnya keterlanjutan Bapak Ibu di pelatihan database ini. Nah, saya izin dulu menampilkan hasil analisis dari guru yang ada di tahap 1. Kebetulan ini contohnya ini sangat lengkap lah, jadi menjadi contoh mungkin di sini. Jadi Bapak Ibu, nanti yang Bapak Ibu akan presentasikan itu adalah 7 format yang kemarin saya sampaikan, di mana ketujuh format ini adalah hasil analisis yang pertamanya ada analisis kurikulum Oracle dihubungkan dengan kurikulum. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini contohnya. Jadi format satu ini misalkan Pak Irwan ini mengambil kompetensi dasar di SMK-nya itu menerapkan konsep kelas, metode, dan objek. Itu terus yang keduanya, KD keduanya adalah membuat kelas, metode, dan objek. Kalau kurikulum Oracle-nya adalah Java Foundation ataupun Java Fundamental Oracle Academy. Jadi ini masih Java Fundamental. Nah, di Java Fundamental. Nah, di IPK-nya, jadi IPK-nya itu ya IPK yang ada di kurikulum di SMK, di kompetensi dasar SMK-nya. Yaitu 1, menjelaskan dan menerapkan konsep kelas, metode, dan objek.
Yang kedua, merancang, membuat, dan menguji kode program dengan menerapkan konsep kelas, metode, dan objek. Nah, di Python ini belajar di Java Fundamental itu ada Java Foundation, Java hasil analisis itu masuk ke dalam format 1 untuk menurunkan kembali tadi kompetensi dasarnya sudah materi ini, maka program aplikasi berorientasi objek dengan menerapkan learning get with input. Ini Iya, Pak. Tadi sempat ini disconnect, Pak. ya, coba jaringannya di ini dulu. Baik, Bapak sudah. Oke, kita lanjutkan. Ya, sudah kedengaran, Pak. Tadi Halo, Pak.
Baik, Mas Tubur, sudah jelas suara saya sekarang? Ya, sekarang sudah jelas, Pak. Tadi Oh, baik, putus-putus. kita lanjutkan kembali. Ya, baik, Pak. Oh ya, baik. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Tadi kita kan tadi sudah di format 2. Format 2 itu hanya menurunkan dari analisis yang format 1 terkait analisis kompetensi dasar yang selaras dengan materi dari Oracle, tetapi menambahkan satu kolom terkait judul proyek. Nah, ini bebas nanti Bapak Ibu, judul proyeknya nanti seperti apa. Nah, lanjut ke RPP. Nah, di RPP ini mungkin ini hanya contoh ya, contoh dari salah satu guru yang mengumpulkan tugasnya. Tetapi Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan sendiri RPP ini, tergantung dengan kebutuhan Bapak Ibu sendiri. Jadi jangan meniru atau meniru seperti ini. Tapi ini saya tampilkan contoh saja. Jadi bebas nanti Bapak Ibu. Cuma di situ ada identitas, mungkin tujuan pembelajaran, kompetensi inti, indikator kompetensinya apa, terus kegiatannya seperti apa, dari mulai pendahuluan, terus tahapan project based learningnya seperti apa. Nah, ini mungkin kalau disimulasikan dirancang bahwa pembelajarannya ini adalah pembelajaran daring. Makanya di situ ada link share Zoom, Webex, berdoa, menyanyikan lagu wajib nasional virtual, literasi virtual memberikan informasi tujuan membayar secara virtual dan digital. Nah, ini hanya contoh saja. Jadi nanti Bapak Ibu membuat satu RPP. Nah, yang menarik dari contoh ini, jadi Bapak Guru yang mengirimkan tugas ini sudah diketahui oleh Waka Bidang Akademik dan juga kepala sekolahnya. Jadi memang Bapak ini sangat serius ini membuat tugas ini, sehingga menjadi dokumen tersendiri ya untuk mengembangkan. Jadi dokumennya itu ya itu ditandatangani nih, bisa Bapak Ibu lihat. Dokumennya ditandatangani oleh Pak Indra sebagai peserta ini, diketahui juga oleh Waka Bidang Akademik, dan juga disetujui atau ditandatangani oleh kepala sekolahnya. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu yang positif lah di tugas ini. Ini salah satu contoh RPP-nya. Nah, Pak Indra juga di sini
dari RPP itu membuat silabusnya, silabus mata pelajarannya. Jadi diturunkan kembali menjadi ada KI 1, KI berapa, KI 3-nya apa, KI 4-nya apa, terus intinya, terus kompetensi dasarnya seperti apa. Terus IPK-nya dimasukkan kembali, materi pokok, alokasi jam, kegiatan pembelajarannya, dan penilaiannya. Jadi ini format dari sekolahnya Pak Indra yang tadi. Nah, jadi Pak Indra juga di sini sekaligus ditandatangani juga ini. Ini sangat bagus. Jadi, nah, adapun mungkin di penugasan ataupun di tagihan rencana tindak lanjut itu salah satu yang keempat adalah masuk ke format 4. Jadi dari format 3 terkait RPP masuk ke format 4. Format 4 itu adalah garis besar isi media. Nah, dimasukkanlah ke format ini, ada judul materi, sumber belajar, judul bahan ajar, dan jenis bahan ajar. Ya, ada 2 KD, yaitu tadi ya, KD terkait konsepnya, dan KD terkait keterampilannya. Nah, ini ada KD-nya 3.1.1 dan 4.1. Ini sudah dijabarkan ke dalam format 4. Dari format 4 juga nanti dijabarkan menjadi ke format 5. Format 5 ini terkait penilaian ya, dari perangkat penilaian. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan. Terus, nah, adapun GBIM itu dilengkapi lagi nih Pak Indra ini. Jadi GBIM ini ada format GBIM yang seperti ini, format 4. Jadi dilengkapi selanjutnya dari format GBIM ini diturunkan menjadi format 5. Format 5 ini adalah jabaran materi pembelajaran. Nah, jabaran materi pembelajaran ini yang kemarin formatnya saya sampaikan. Tuh, ini apa? Jadi indikator pencapaian kompetensinya apa, materi pokoknya apa, aluran sajiannya apa. Nah, beliau mencontoh apa? Menuliskan di sini misalkan konsep kelas pada pemrograman proyek, segmen 2-nya apa, segmen 3-nya apa. Visualisasinya seperti apa? Visualisasinya melalui video pembelajaran. Ini jabaran materi, jadi didetilkan lagi ke alur sajian dan visualisasi. Nah, setelah format 5, masuk ke format 6. Di format 6 ini adalah terkait pembuatan storyline. Nah, storyline ini contohnya. Jadi ada deskripsi, ada audionya seperti apa, ada durasinya. Jadi ini yang nanti akan dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, untuk membuat ini materinya akan disampaikan ke materi besok. Jadi materi besok itu terkait pengembangan bahan ajar. Ya. Oke, jadi ini salah satu contoh dari hasil tugas yang nanti Bapak Ibu presentasikan. Jadi nanti Bapak Ibu presentasikan ini dalam bentuk dalam bentuk format-format ini saja, nanti dijelaskan. Jadi mulai format 1 sampai format 7. Nah, adapun ini kan sebagai format 1 sampai format 7 ini kan nanti yang akan dilampirkan di rencana tindak lanjut. Oke. Nah, adapun format yang kemarin saya sampaikan terkait format rencana tindak lanjut
Nah, ini formatnya kan sudah kita bikinkan ya. Bapak Ibu kan tinggal mengisikan di kolom ini. Kapan pengembangan bahan ajar akan dilaksanakan, kapan implementasinya, kapan evaluasi penilaian dan evaluasi pembelajarannya akan dilaksanakan, kapan Bapak Ibu sekiranya akan menyusun karya tulis ilmiah. Nah, ini tanggal-tanggalnya yang Pak Indra buat. Sehingga dari tanggal ini kami bisa mengetahui nih, oh kira-kira kapan nih Pak Indra ini di SMKN 1 Beringin akan melaksanakan 4 ini. Nah, mungkin nanti akan kami rekap nih semuanya dari semua peserta yang nanti mengumpulkan RTL, kita akan rekap. Oh, sehingga kami akan mengetahui, oh di bulan Oktober 2020 siapa saja, di bulan November 2020 siapa saja yang melaksanakannya, nanti akan kami rekap. Nah, setelah kami rekap, akan kami ketahui, ya akan kami ketahui, akan kita kelompokkan. Nah, setelah kita kelompokkan, nanti kami akan melaksanakan yang tadi, kapan melaksanakan seminar, kapan akan melaksanakan pameran. Kapan mungkin Bapak Ibu, kalau ini misalkan 11 Oktober, Pak Indra ini selesai pengembangan bahan ajar, sehingga bahan ajarnya dikirimkan kepada kami. Dikirimkan apa namanya? Dikirimkan apa namanya linknya. Nah, kebetulan 11 Oktober berarti sudah selesai ini Pak Indra sebenarnya kemarin. Nah, Pak Indra sudah selesai ini, nanti sertifikatnya langsung kami kirimkan kepada Pak Indra. Nah, ini yang apa hasil dari RTL. Ini RTL-nya juga sudah ditandatangani. Kebetulan karena baru dikirim, jadi kami belum kemarin baru selesai, jadi belum kami tanda tangankan kepada Pak Kepala. Sudah tanda tangan ke Pak Kepala, nah RTL ini menjadi dokumen bersama dari Bapak Ibu untuk Bapak Ibu sebagai peserta yang akan mengimplementasikan, diketahui oleh kepala sekolahnya dan diketahui oleh kepala BPP, MPPK, PPK. Oke Bapak Ibu, mungkin kira-kira itulah cerita dari kemarin terkait materi tambahan dari kami sampai contoh rencana tindak lanjutnya. Itu saja mungkin kira-kira yang saya sampaikan di awal materi ini. Mungkin setelah paparan ini ada baiknya kita diskusi ya, diskusi Bapak Ibu semua. Mungkin barangkali ada yang masih bingung ataupun masih nggak terbayang apa yang dikerjakan, ataupun mungkin ada yang keberatan ya, keberatan, wah ini nambah pekerjaan, yang memang nambah pekerjaan banyak, tetapi ya yang kemarin saya sampaikan ya kita mengalir saja. Nanti kita akan lihat hasilnya. Yaitu harapan kami, mimpi kami, semua ini terwujud, semua ini terlaksana dengan baik dan lancar, sehingga apa yang direncanakan, apa yang didesain sampai akhir ini bisa terwujud. Nah, kalau ini bisa terwujud, saya yakin ini pendidikan vokasi ini akan ramai nih, menggeliat ya, ada seminar-seminar, ada pameran-pameran gitu ya. Nah, dengan otomatis dunia usaha, dunia industri ini akan melihat nih perkembangan dari SMK ini. Apalagi produk, jasa itu saling berinovasi, saling menghasilkan produk-produk ya. Ini produk-produk menghasilkan suatu aplikasi, suatu jasa yang ditawarkan gitu ya. Nah, ini akan menjadi suatu yang bernilai ya, suatu yang momennya untuk SMK ini lebih, kemarin sudah bagus, sekarang lebih bagus lagi.
Jadi kemarin SMK sudah bisa, lebih bisa lagi. Kemarin SMK sudah hebat, lebih hebat lagi. Nah, ini yang mungkin harapan kita sih. Baik, itu kira-kira mungkin Stumbor apa mengulas lagi dari paparan kemarin sampai melihatkan contohnya seperti itu. Untuk itu mungkin untuk selanjutnya sesi diskusi, mudah-mudahan ada yang bisa kita diskusikan. Begitu saya kembalikan dulu ke Mas Tumbur. Silakan Mas Tumbur. Ya, terima kasih Pak Yopi atas penyampaiannya. Untuk Bapak Ibu, sesi kita kedua dari kemarin sudah ada penjelasan dari Pak Yopi sampai ke tadi rencana tindak lanjut, format laporan, dan apa yang akan dipresentasikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Boleh dinyalakan audionya. Atau ada yang mau didiskusikan? Oh, ini ada dari Pak Faisal, Pak. Boleh di-share lagi, Pak, contoh yang tadi? Soalnya masih bingung untuk memulainya. Contoh yang tadi Pak Yopi share. Mungkin sudah ada di WA ya, Pak? Belum ya, Pak? Boleh, nanti saya akan share. Jadi Bapak Ibu nanti saya akan share penjelasan materi, terus format RTL, juga contohnya. Contohnya nanti akan saya share. Nah, dari itu kan Bapak Ibu tinggal bisa mengembangkannya. Ini ada lagi nih, Pak. Terkait pengerjaan KD-nya, apa tidak masalah nanti kami kerjakan KD yang sama, Pak? Ya, terkait KD yang sama, silakan, tidak jadi masalah. Yang jelas nanti mungkin kalau bisa ya, kalau bisa nanti berbeda di pengembangan bahan ajarnya. Jadi KD-nya sama, pengembangan ajarnya yang berbeda. Ya, karena cara pandang Bapak Ibu menerjemahkan KD itu pasti berbeda-beda. Nah, misalkan KD-nya terkait konsep. Ada Bapak Ibu yang membuat bahan ajarnya itu menggambarkan dengan contoh mobil, misalkan seperti itu. Tetapi ada juga yang dengan KD yang sama, Bapak Ibu Bapak Ibu guru yang lain mencontohkan atau menggambarkan untuk menyelesaikan bahan ajarnya itu dengan contoh misalkan dengan buku ataupun dengan bahan yang lain. Jadi boleh. Jadi ada yang sama boleh, silakan. Ataupun mungkin kemarin di tahap 1 itu ada yang dari satu sekolah. KD-nya sama, tetapi mereka janjian berbeda. Jadi ada yang membuat bahan ajarnya itu konsepnya, ada yang membuat keterampilannya seperti itu. Nah, jadi sehingga nanti diharapkan nanti bervariasi ini Bapak Ibu. Bervariasi hasil bahan ajarnya ini. Nah, kalau sudah bervariasi, nanti Bapak Ibu tinggal milih. Misalkan setelah kami terkumpul nih bahan ajar yang banyak sekali ini, banyak hasil pelatihan ini, karena rencana pelatihan ini kan sekitar 450 guru. Berkumpullah 450 bahan ajar. Ada yang KD-nya sama, ada yang KD-nya berbeda. Nah, sehingga bervariasi. Nah, nanti akan kita share lagi ke Bapak Ibu, kita akan simpan lah dalam satu portal atau satu web ya, web misalnya kamu. Seperti YouTube lah, model seperti YouTube banyak, Bapak Ibu tinggal milih saja.
nah ini kayaknya bahan ajar yang bagus, ya bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Nah ini yang mungkin apa namanya, harapan kami bervariasinya bahan ajar yang akan dihasilkan. Jadi boleh ya terkait KD yang sama, ya tidak masalah. Ya, demikian penjelasannya Pak. Gimana Pak Faisal? Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain mau ditanyakan supaya lebih jelas nanti, jadi saat pengumpulan formatnya juga sudah bisa tinggal dikerjakan. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kadang apa, karena setelah kan ini materi masih berjalan ya dari Oracle, Bapak Ibu juga ada tambahan dari kami. Terus besok ada materi lagi terkait pengembangan bahan ajar. Nah, setelah pengembangan bahan ajar, baru nanti Bapak Ibu akan mempresentasikan. Nah, ini kan mohon diatur waktunya ya, nanti apa namanya, menyisah apa, ini waktu Bapak Ibu untuk membuat yang tadi ya, yang akan dipresentasikan. Karena pengalaman kemarin, memang kadang-kadang dengan kesibukannya, aduh, padahal bisa sebenarnya gitu ya, Bapak Ibu sudah paham, sudah bisa mengerjakan. Dengan kesibukannya, belum sempat. Nah, di penjelasan presentasi ini kita akan membuat apa, secara fleksibel lah jadwalnya. Kami kan sudah menjadwalkan tuh Bapak Ibu akan presentasi kapan. Tapi kalau belum siap, nanti kita akan di hari berikutnya. Kan ada 3 hari itu nanti. Atau nanti belum siap lagi di hari berikutnya. Atau belum siap lagi nih, nanti kita jadwalkan di kelas, gabung di kelas yang lain. Kebetulan jadwal presentasinya ada. Nah itu nanti sebenarnya kami nanti akan membuat suatu flexibility seperti itu. Nah, tetapi ya kami sebenarnya harapkan Bapak Ibu ya menyisihkan waktu Bapak Ibu untuk mengerjakan bahan untuk mempresentasikannya dan juga untuk rencana tindak lanjutnya. Nah, jadi itu ya. Dari pengalaman kemarin, Pak, kami bingung, Pak, sisihkan waktu lah. Ternyata nggak lama loh, ya setengah jam, 1 jam fokus selesai gitu. Karena Bapak Ibu sudah di bidangnya, Bapak Ibu sudah makanan sehari-hari ini, RPP sudah makanan sehari-hari, membuat perangkat penilaian sudah makanan sehari Bapak Ibu, tinggal nyisihkan waktu, fokus ya setengah jam juga nggak, pasti selesai gitu. Jadi itu ya Bapak Ibu. Intinya niat dulu, mau siap mengerjakan, setelah itu ya pasti mudah lah, ini hal yang mudah lah bagi Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi, KD semester genap boleh kami ambil Pak? Boleh Pak. Jadi untuk implementasi ini boleh KD semester yang sekarang atau boleh KD yang semester genap. Berarti kalau semester genap implementasinya kan nanti semester genap nanti berarti tahun depan, nggak apa-apa. Yang jelas kan yang implementasinya itu kan semester depan, tapi bahan ajarnya ini yang mungkin Bapak Ibu segera buat sehingga bahan ajar itu sudah segera selesai di bulan ini atau di tahun inilah sudah selesai, sehingga Bapak Ibu kirimkan bahan ajarnya, kami akan kirimkan juga sertifikat pelatihan ini. Implementasinya berarti kan semester genap, tahun depan nggak apa-apa. Nanti berarti tahun depan kita akan banyak membuat suatu seminar-seminar nasional virtual yang akan hasil implementasi dari Bapak Ibu semua. Jadi nggak apa-apa ya terkait semester depan juga. Ataupun gini Bapak Ibu, ada yang KD yang diambil ini adalah di semester ganjil. Tetapi di semester ganjil ini sudah dilaksanakan KD-nya. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Nah berarti Bapak Ibu akan melaksanakan implementasinya di semester ganjil di tahun depan. Nah nggak apa-apa, masih lama itu kan implementasinya.
Tetapi mungkin ini ada baiknya menurut saya. Mungkin Bapak Ibu pernah sudah mengalami kemarin mengimplementasikan nih KD ini. Tapi KD yang mungkin Bapak Ibu menerapkan dengan konsep yang beda. Maksud saya konsep yang kemarin belum ada materi dari Oracle. Nah, sekarang dengan adanya pelatihan Oracle, oh ini ada tambahannya sehingga Bapak Ibu ini yang akan diajarkan di semester ganjil tahun depan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mendesain dari sekarang judul penelitian tindakan kelasnya, yaitu judulnya adalah komparasi. Nah, jadi membandingkan hasil belajar dari yang kemarin Bapak Ibu sudah ajarkan dengan konsep A, nanti Bapak Ibu akan membandingkan dengan hasil belajar yang Bapak Ibu terapkan hasil dari pelatihan ini. Nah, lebih efektif mana gitu, lebih baik mana. Nah, yang jelas kan nanti mungkin dari sisi sisi konsep, kalau pembelajaran ini kita berikan bahan ajar itu berupa video. Nah, video itu kan berkontribusi terhadap hasil belajar itu berapa persen. Nah, ini nih mungkin yang menarik nih Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu ini ada jadi jaringannya hilang. Ada handphone Abi, mana tadi handphone Abi? Oh ini. Tapi mau lobet. Ya, maaf Bapak Ibu, jaringannya kurang bagus di sini, jadi sempat hilang-hilang ya. Ya, jadi tadi ya, bisa juga Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, seperti tadi, nah, menarik ini mengkomparasi. Ya. Nah, jadi ada suatu tantangan atau mulai tantangan tersendiri ataupun hal baru yang diterapkan dari pelatihan ini. Jadi hal barunya itu kalau kita kalau tidak dalam kondisi kita tidak ada kerjaan keseharian kan kadang kita ngapain lah melaksanakan itu gitu ya. Tapi ini karena kita ada dorongan dari pelatihan ini terus dilanjutkan terus sampai ke seminar. Nah, ini mudah-mudahan menjadi motivasi eksternal dari kami menjadi dorongan kepada Bapak Ibu. Baik, mungkin itu ya Bapak Ibu. Jadi terkait KD semester genap boleh. KD semester ganjil tahun depan boleh silakan. Yang jelas hasil RTL-nya ini yang menjadi dokumen kami. Oke. Baik, Bapak Ibu masih ada lagi, silakan. Kayaknya sudah jelas ya ini apa yang saya sampaikan. Karena jelasnya nanti Bapak Ibu tunggu prakteknya lagi, mantap. Oke lah. Pengerjaan RTL-nya. Ya. Mudah-mudahan gini ya Bapak Ibu ya. Kita mengalir saja Bapak Ibu. Nanti komunikasi dengan kami di sini juga lebih sekarang itu kan sebenarnya dengan tagline Kemendikbud itu kan merdeka belajar gitu ya. Jadi nanti kita buat pelatihan ini ya bukan merdeka bablasnya gitu ya, tapi ya kita dibuat santai, fleksibel, tapi target tercapai.
terus apa yang diraih itu betul-betul sampai outcome gitu, seperti itu. Jadi mungkin itu ya, mumpung ya tagline-nya Kemendikbudnya Merdeka Belajar, terus di pendidikan vokasi juga sekarang lagi giat-giatnya untuk link and match, lagi giat-giatnya untuk mendorong inovasi, lagi giat-giatnya untuk mendorong pembelajaran berbasis produksi, berbasis jasa. Nah ini mungkin momennya kita. Terus momennya juga ini mungkin Bapak Ibu, sekarang ini kan masa pandemi, terus yang sekarang ini yang trending itu kan ekonomi kreatif gitu ya. Ini RRPL, multimedia itu kan momennya untuk menghasilkan inovasi-inovasi itu. Ya, inovasi itu lahir ya mungkin dari peserta didik kita, karena memang dituntut seperti itu. Nah, peserta didik kita ini para siswa ya dari Bapak Ibu sebagai guru yang akan menciptakan menciptakan inovator-inovator ke depan. Nah, jadi peran Bapak Ibu ini menjadi peran yang strategis. Dan kalau bahasa agamanya mungkin Bapak Ibu menjadi kan suatu ladang amal bagi Bapak Ibu, misalkan ya. Bapak Ibu bisa menciptakan inovator-inovator hasil didikan Bapak Ibu. Wah, itu ya. Bapak Ibu jadi amal jariah ya nanti, seperti itu. Ilmunya diterapkan di sekolah oleh anak didik kita bisa bekerja, bisa inovasi-inovasi, nah, seperti itu. Nah, itulah semangat-semangat yang mungkin kita akan timbulkan, semangat kebersamaan dan juga semangat untuk kolaborasi secara produktif antara Bapak Ibu sebagai guru dan juga nanti akan mengembangkan di SMK-nya dengan kami di Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Itu saja mungkin Mas Tumbur, kalau Bapak Ibu kira-kira sudah jelas, tidak ada yang menyampaikan lagi, tidak ada yang bertanya, mungkin materinya hari ini kita cukupkan sekian. Iya. Itu ya Mas Tumbur. Siap, terima kasih Pak Yopi atas penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu sudah cukup jelas ya. Jadi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Besok kita lanjut lagi dalam pembuatan media pembelajaran di jam 2 siang. Kalau Oracle tetap di pagi hari ya Bapak Ibu. Demikian kita cukupkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangan. Kalau ada penjelasan yang tidak berkenan. Assalamualaikum.